Mimpiku bisa masak enak nenek. Kak Dedi itu enak banget. Nenekku tuh udah tua banget tapi dia masih bisa aktivitas sangat lancar. Di rumah nenek tuh kan dia ada minta tolong sama namanya Mak Ade ya, yang bantu-bantuin tukang masak, kayak bantu bersih-bersih. Semualah kegiatan rumah itu nenek tuh nggak pegang. Cuma kalau untuk kebutuhan nenek sendiri, dia tuh ngurus diri sendiri, itu yang kusuka dari nenek. Padahal dia tuh udah tua banget. Bener-bener tua, namanya nenek kan kita tahu lah kayak mana ya kan. Sudah sebenarnya tuh dia tuh sudah saatnya untuk tidak terlalu aktif gitu. Tapi dia enggak. Nenekku tetap bangun subuh, sholat, iya dia sholat tiap subuh. Aku tidur di sebelah kamar nenek. Jadi aku dengar ketika dia membuka kunci pintu kamarnya kan, krek krek, oh, bangun nenek di subuh subuh. Ku intip gitu kan. Dia tuh ada kamarnya khusus untuk dia sholat kak, untuk dia sendiri. Jadi dia subuh dia sudah sholat. Setelah sholat kalian tahu pasti berpikirnya nenek pasti habis sholat tidur. Enggak. Setelah sholat nenek masak. Setelah masak ku tanya, Nek, kan ada Ade yang bisa masak biasa untuk kita. Dan tukang bersih-bersih, kenapa nenek masih masak? Terus nenek bilang, nenek lebih suka masak untuk nenek sendiri, ini bukan untuk orang juga. Tapi kalau yang lain kayak misalnya Wi mau makan boleh. Kalau Ina mau makan juga boleh masakan nenek. Tapi kalau rasa nggak cocok makanya nenek minta tolong Ade untuk masak. Siapa tahu selera nenek beda sama kalian. Itu pelajaran berharga bagi Kis. Ketika aku ngobrol sama nenekku dari hati ke hati kayak gitu, itu bagiku menyentuh hatiku dan yang bisa aku tiru. Kalau aku diberikan kayak kesehatan kayak gitu itu luar biasa. Nenekku diberi kesehatan, tapi dia orangnya tipenya nggak mau ngerepotin orang. Dia tetap masak untuk dirinya sendiri, dia buat bubur, dia buat ikan yang dia suka. Tapi kalau ada orang lain yang mau makan, versi makanan dia tuh boleh. Cuman dia memang minta tolong Ade di rumah supaya bisa bikin makanan sesuai selera anak yang lain. Karena anak lain kan banyak. Banyak, nenek tuh punya anak dan cucu. Totalnya banyak, kayak berderet-deret rumah. Semua orang tuh berkumpul jadi satu di daerah situ. Saudaranya semua. Jadi nenek itu kayak menyediakan semuanya. Luar biasa loh. Aku sangat terinspirasi dari nenekku itu. Menurut aku, nenek itu kayak bidadari yang ada di bumi, di mataku. Karena kecantikan dia tuh dari hatinya. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Banyak kejadian yang terjadi ketika aku di Nusa Penida. Aku sering terkejut dengan cara dia memperlakukan aku. Aku terkejut karena apa? Karena aku pernah ceritakan sama teman-teman yang masalah dia puasa. Nggak perlu diulang kan? Itu udah luar biasa loh. Jarang-jarang kan? Iya, tetap semangat juga Kak Johan. Jarang-jarang kan ada orang yang kayak gitu. Kis pernah cerita tentang nenekku kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh yang menurut Kis patut untuk ditiru. Bagi Kis, kalau aku diberi kesempatan hidup lebih lama, kayak misalnya setua nenek gitu. Kalau diberi kesehatan kayak gitu, aku pun mau melakukan hal yang sama. Aku akan meniru contoh yang sangat baik menurutku, seperti nenekku itu. Karena di usianya yang sangat udah tua, dia tetap mau gerak. Walaupun dia mampu ibaratnya membayar, tapi dia tetap lakukan apa yang dia suka. Dia masak apa yang dia mau. Dia tetap jaga toko bangunannya dengan tetap tersenyum. Dan bagiku, nenek-nenek yang seperti itu jauh lebih bagus ketimbang yang kita sibuk cuman untuk memikirkan hal lain gitu. Dia produktif, dia aktif ke hal yang positif. It's my dream. It's my dream. Kita sekarang baru umur 30-an kan? Kan kita nanti kalau diberi kesempatan tua kita jadi nenek-nenek juga. Kalian jadi kakek-kakek yang cowok-cowok. Siapa panutan kalian? Ya pasti ada dong. Apakah panutan kalian misalnya seperti Hotman Paris? Gimana caranya menjadi Hotman Paris? Dia harus bekerja. Misalnya panutan kalian Raffi Ahmad. Tiru apa hal baik yang bisa diambil dari Raffi Ahmad. Misalnya pekerja keras, suka bersedekah, bertanggung jawab sama keluarga gitu kan, tiru. Kalau sukanya sama Hotman Paris misalnya, enak kali ya kayak Hotman Paris, bisa di Bali gitu. Terus cewek ada 10 di kanan, 10 di kiri. Ya kan? Kalau ada cowok punya impian kayak gitu, berarti lihat cara dia menjalani hidup, proses kehidupannya dia bisa mencapai itu gimana, tiru aja. Tapi tetap jadi diri sendiri. Menurut Kis, aku melihat masa depanku seperti salah satunya nenekku itu. Itu salah satu. Kehidupan yang menurutku kalau misalnya aku tua, aku diberi kemampuan sekalipun untuk bayar, tapi kalau badanku sehat, aku akan tetap gerak dengan hal yang positif. Itu kebahagiaan bagiku. Jangankan gosok gigi, nanti mah langsung mandi aku, Kak. Ini baterai kan dikit lagi habis nih.
Tahu nggak Kak? Aku tuh sering dengar gitu. Cowok-cowok tuh punya cita-cita tahu nggak seperti apa? Seperti Hotman Paris. Serius. Terus kutanya sama cowok-cowok, kalian kenapa sih pengen banget jadi kayak Hotman Paris? Jadi aku tahu cara berpikir cowok, mereka jujur. Ternyata Kak, cowok-cowok tuh katanya sekarang tuh cuman beda zaman doang. Ibarat di zaman dulu, cowok-cowok tuh berharap menjadi seorang raja. Paham nggak? Hotman Paris itu adalah gambaran seorang raja pada masa dulu. Ini raja, punya ratu, banyak dayang-dayangnya. Paham nggak? Itu ternyata yang membuat para lelaki iri kepada gaya hidup Hotman Paris. Karena Ki sudah ngobrol sama banyak cowok, mayoritas pengen banget jadi kayak Hotman Paris. Ternyata setelah ditelusuri dan ku telaah lebih dalam, jawaban dari para pria ini hampir mirip. Mereka bilang, coba deh baca dan tonton. Ada tuh tontonan film. Pada dahulu itu sama sekarang gak ada jauh beda. Zaman dulu tinggal di goa, laki-laki berburu, ya kan? Perempuan dalam goa menyediakan makanan. Sama, zaman dulu ada zaman kerajaan, ada raja, ada ratu katanya. Tapi banyak selirnya kan, banyak dayang-dayang kan, kata dia. Itulah kehidupan yang diimpikan para pria-pria. Mereka pengen menjadi seorang raja, punya ratu tetap yang selalu mensupport dia dalam segala hal moral, mental, dan dalam segala hal yang menjadi pendamping yang setia baginya. Tetapi dia tetap berharap banyak selir ataupun dayang-dayang dalam hidupnya. Yaitu wanita-wanita cantik tadi yang ada dalam kepalanya itu. Bagaimana menurut teman-teman? Berapa persen kemungkinan ini benar? Kutanya. Nggak semua. Tapi mayoritas cowok yang ku kenal bilangnya gitu. Kalau kakak bilang nggak semua, kira-kira nih menurut kakak-kakak, nggak semua itu berarti berapa? Anggap dari 100 pria, ku tanya, kita harus jujur, jangan jadi orang munafik deh. Harus jujur dari hati nih. Anggap ada 100 pria, berapa pria yang tidak menginginkan kehidupan seperti Hotman Paris? 90? Maksudnya 90% atau kayak mana? Ayo, harus jujur. Jujur dari hati, dengarkan kata hati. Kalau diberi kemampuan gitu atau apa. Bayangkan dulu, kalau udah dapat satu wanita terbaik, buat apa cari yang terbaik lagi? Banyak. Maksudnya banyak apa ini? Aku tak mau seperti itu. Iya jawabku. Iya apa? Kan Kis nanya, berapa persen orang yang tidak menginginkan kehidupan selayaknya Hotman Paris? Ini kan cuma contoh. Tapi ibaratnya laki-laki yang ku ajak bicara, mayoritas tahu nggak? Mereka pengen punya istri minimal 4. Kalian bayangin. Ini tuh udah banyak ya. Berapa cowok yang dekat sama aku. Ada cowok pertama dia bilang, aku tuh sebenarnya punya cita-cita pengen punya istri tuh sebenarnya 4. Seandainya aja bisa. Gitu. Kedua lagi aku ngobrol sama orang bukan di kota Palangkaraya, lagi keluar kota aku kan. Pengen punya istri 4 minimal. Kan bayangin. Padahal dia tuh gak punya kerjaan, pengangguran. Pengangguran aja pengen punya istri 4. Apalagi orang pekerja logikanya. Pengangguran loh itu. Aku mau hidup di samping istri penyayang kayak nenekku. Berarti kalian ini sebenarnya jujur apa? Yang mana yang jujur ya? Kadang-kadang aku nggak ngerti lah. Sebenarnya kita nggak tahu nih kejujuran yang mana. Soalnya itu cowok yang bicara sama aku itu langsung, bukan dari Bigo. Aku ketemu langsung sama orangnya. Jadi kita ngobrol 4 mata, paham nggak sih? Aku dan kamu, aku dan dia gitu doang. Itu mah orangnya serakah. Lah, tapi bukan cuma satu orang, Kak. Bukan cuma satu orang. Yang bicara kayak gini tuh aku udah berapa jari, berapa orang, banyak. Banyak Kak, beneran. Banyak. Dari situ aku pikir-pikir, oh berarti emang laki-laki itu mayoritas. Memang sesungguhnya, asal mereka diberi kemampuan saja, pasti mereka itu tidak akan cukup satu. Emang kayak gitu kayaknya. Itu kejujuran pria loh. Kita harus belajar untuk menerima kejujuran walaupun menyakitkan.
Iya, ini virtual. Kurasa kayak aku harus mempercayai yang virtual atau yang jelas-jelas aku ketemu dia secara nyata. Aku udah lihat muka dia. Aku tahu orangnya yang bicara ini gitu. Aku ketemu secara langsung. Dan mereka memang mengakui, ya aku sih jujur. Kalau aku diberi kemampuan lebih ya pasti kulakukan gitu. Bahkan ada yang memang sudah jujur sama kita, tahu nggak ceritanya gini nih, jujur ya, fakta ya. Ini bukan ngarang nih, ini fakta ya. Nih, oke? Ini fakta. Jadi ada seorang pria yang dulunya dia tuh kalau dalam perekonomian ya menengah ke bawah lah ibaratnya. Tapi pada akhirnya setelah dia bekerja keras, sungguh-sungguh dia fokus sama karirnya tuh mulai naik. Ini kisah nyata. Yang awalnya keluarga dia harmonis, punya 1 istri dan 2 anak, hingga pada dia memiliki karir yang mulai naik, di situ dia mulai berubah. Yang dulunya dia berpikir bahwa dia cukup dengan 1 istri, akhirnya tidak. Dia jujur sama Kis, dia bilang, ya mungkin istri yang di kartu keluarga memang aku cukup 1. Kata dia dari mulutnya sendiri ya. Tapi dengan kemampuanku yang saat ini, jujur saja, aku tidak akan mau hanya dengan wanita itu. Aku butuh wanita yang selama ini sebenarnya sesuai dengan yang aku inginkan. Tapi aku tetap bertanggung jawab dengan istriku dan anakku. Itu dari mulutnya, dan ini bukan hanya 1 pria, sangat banyak. Aku bicara secara langsung. Dan faktanya memang iya. Dia melakukannya dalam hidupnya bertahun-tahun. Dan kulihat itulah kebahagiaannya. Kakak ketika bicara kayak gini, lihat dulu keadaan kondisi kakak hari ini. Yang bicara ini tadi yang di virtual ini, mohon maaf banget. Apakah kakak karena berpikir melihat keadaan ekonominya lagi di bawah? Atau kakak merasa, oh aku juga nggak mampu. Kalau aku pengen, ibaratnya aku pengen sama cewek Korea, cewek Jepang, ya kan? Sama cewek mana gitu. Cewek gaul, cewek yang menurut selera kita gitu. Berarti sadar diri. Karena keadaan belum memungkinkan. Tetapi ternyata pada kenyataannya lelaki ketika diberikan kemampuan, maka langkahnya beda. Yang awal mula harmonis tadi, nggak kayak gitu lagi faktanya. Jangan percaya yang laki-laki ingin itu yang pas di matanya dan tak ada yang setia. Yang nggak dipercaya yang mana nih kak? Gua mah kalau istri udah buat gue lemes, logika masih mampu buat yang kedua. Berapa kak nih? Itu yang kisah lelaki ini pun ini baru 1 kan? Baru 1 loh, dari mulutnya sendiri dia bilang, aku bahagia katanya, aku memang punya